Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi Adila Emerudin, NIM 41. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang rangkaian seri dan paralel. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu dapat mempelajari rangkaian seri dan paralel. Kedua, dapat merangkai resistor secara paralel dan seri. Sedangkan variabel dalam praktikum kali ini yaitu variabel bebasnya yaitu sumber tegangan dari power supply atau catu daya. Variabel terikatnya yaitu arus dan tegangan. Sedangkan variabel terkontrolnya yaitu resistor dan juga LED. Sedangkan hipotesis saya dalam praktikum kali ini yaitu rangkaian paralel lebih efektif digunakan pada aliran listrik rumah tangga daripada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan suatu rangkaian listrik yang tersusun secara berderet atau sejajar. Pada rangkaian seri juga tidak memiliki cabang pada rangkaiannya. Pada rangkaian seri ini, hanya terdapat satu jalur yang dapat dialiri oleh arus listrik. Maka jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tersebut tidak dapat berfungsi. Arus yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya, dan juga setiap komponen yang terpasang akan mendapatkan arus yang sama besarnya juga. Rangkaian paralel adalah suatu rangkaian listrik yang terpasang secara bersusun atau paralel. Rangkaian paralel itu lebih rumit daripada rangkaian seri karena memiliki cabang. Terdapat beberapa jalur aliran listrik sehingga apabila salah satu aliran terputus, maka rangkaian masih bisa digunakan. Itulah salah satu kelebihan rangkaian paralel. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar dan nilainya berbeda, dan juga komponen yang terpasang mendapatkan nilai arus yang berbeda pula. Langkah kerja pada praktikum kali ini. Di sini ada sistematika rangkaian seri. Di sini ada LED 4, di sini ada resistor, di sini jumper, sedangkan di sini kabel penghubung. Ini catu daya, sedangkan ini adalah project board. Mengukur arus listrik pada rangkaian seri yaitu pertama nyalakan power supply, lalu sumber tegangannya ke 9 volt, lalu putuskan salah satu rangkaian, misalnya rangkaian ini kita putus, misalnya rangkaiannya ke sini, maka lampu LED-nya pada mati semua. Juga jangan lupa atur saklar pada multimeter untuk mengukur arus listrik. Lalu ke probe positifnya dihubungkan ke kaki LED sini, sedangkan probe negatifnya dihubungkan ke salah satu jumper yang keputus tadi. Lalu lihat hasilnya pada multimeter dan catat hasilnya pada laporan. Untuk mencari tegangan pada rangkaian seri yaitu angka pertama yaitu dengan cara atur posisi saklar ke untuk mengukur tegangan. Lalu hubungkan probe positif ke kaki resistor, sedangkan probe negatif ke kaki LED. Lalu lihat hasilnya pada multimeter dan catat hasilnya di laporan. Di sini ada sistematika rangkaian paralel, buat seperti ini dulu. Lalu kita mencari tegangan dan juga sumber arus listrik. Sedangkan untuk mencari arus listrik pada rangkaian paralel yaitu buat rangkaian dulu seperti ini. Seperti sebelumnya, hidupkan catu daya, lalu putar sektor ke 9 volt, maka lampu akan menyala semua. Lalu putuskan salah satu rangkaian, misalnya kita putuskan rangkaian yang ini jadi ke sini, maka lampu yang mati adalah yang ini aja, yang pada rangkaian diputus aja, sedangkan lampu yang 1, 2, 3 itu tetap menyala. Lalu ambil multimeter, sebelum hubungkan kedua probe pada kaki LED dan juga jumper, atur dulu saklar pada multimeter untuk mengukur arus. Lalu hubungkan probe positif ke kaki LED, sedangkan probe negatif ke
jumper yang diputus semua. Lalu lihat hasilnya pada multimeter dan catat di laporan sementara. Dan pada rangkaian paralel pertama, buat rangkaian seperti ini, lalu hidupkan power supply, putar selektor ke 9 volt, lalu hubungkan multimeter kepada sebelumnya itu atur selektor pada multimeter untuk mengukur tegangan. Lalu hubungkan probe positif ke resistor, lalu sedangkan probe negatif ke kaki LED, lalu lihat hasilnya pada multimeter dan tadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri lebih mudah daripada rangkaian paralel. Tetapi pada rangkaian seri, apabila salah satu rangkaian terputus, maka lampu LED-nya mati semua. Tetapi pada rangkaian paralel, jika salah satu rangkaian diputuskan, maka lampu yang lain tetap menyala. Demikian video yang saya buat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.